Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam, pagi. selamat pagi, Bu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit atau sehat semua nih? Sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Mungkin Ibu bakal minta Risti buat jadi pemimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Risti telah memimpin doanya. Sama-sama, Bu. Oke, mungkin Ibu bakal langsung absen aja ya, anak-anak. Iya, Bu. Ardia, Hadir, Ibu. Risti, Hadir, Bu. Kartika, Hadir, Ibu. Wulan. Hadir, Ibu. Oke, artinya hadir semua ya. Bu. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang buku paket tematik kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 ya anak-anak. Nah, di sini Ibu ingin tanya-tanya sedikit. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Gambar orang nari piring, Ibu. Oke, bagus. Terima kasih Ardia telah menjawab benar sekali. Nah, di sini ada eh, dua orang pasangan yang tengah menari piring. Nah, tari piring ini berasal dari Sumatera Barat ya, anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita disuguhi oleh sebuah teks. Nah, sebuah teks ini eh, berjudul tentang unsur tari, seperti yang ada pada em, gambar yang ada di atas. Nah, sebelum itu, Ibu mau memberikan informasi mengenai bagaimana sih cara kita melatih keterampilan membaca kita melalui sebuah metode. Nah, metode ini bertujuan supaya kita lebih cepat memahami isi dari sebuah teks tersebut. Nah, misalnya aja ada teks yang berjudul unsur tari ini. Nah, nanti kita bakal menggunakan metode tersebut untuk lebih memahami lagi tentang unsur tari ini. Nah, metode yang Ibu gunakan pada proses pembelajaran kali ini adalah metode pembelajaran SQ3R. Nah, ada yang tahu apa itu metode pembelajaran SQ3R? Tidak, Ibu. Ibu. Oke. Oke, ini Ibu bakal menjelaskan sekilas ya tentang metode pembelajaran kita hari ini. Nah, SQ3R itu terdiri dari 5 langkah kegiatan. Yang pertama adalah survei. Nah, jadi nanti Ibu bakal minta kalian untuk secara singkat eh, melihat secara singkat tentang teks ini. Kalian bisa lihat bagian-bagian informasi penting seperti judul atau subtema. Nah, di sini ada nih beberapa subtema. Nanti kalian tinggal melihat aja secara sekilas apa aja sih yang ada di dalam teks tersebut. Nah, yang kedua, setelah kalian melihat teks tersebut, kalian bakal bertanya-tanya tentang apa sih isi dari teks teks ini. Nah,
Lalu pada tahapan selanjutnya kalian akan memasuki tahap langkah yang ketiga yaitu read. Kalian akan membaca secara penuh teks-teks ini sehingga nanti pada langkah keempat, Ibu bakal meminta kalian untuk menjelaskan kembali informasi-informasi apa yang telah kalian dapatkan pada metode pembelajaran ini. Dan yang terakhir, mungkin Ibu bakal mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin itu adalah metode yang dapat kita gunakan pada hari ini. Ibu telah menyiapkan media pembelajaran buat kita agar lebih memudahkan kita untuk memahami teks pada pertemuan kali ini. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Ibu bakal beri waktu kalian sekitar 5 menit untuk membaca keseluruhan untuk mensurvei teks yang ada di dalam media pembelajaran ini. Nah, media pembelajaran ini akan Ibu share ke grup kelas kita. Jadi, kalian bisa cek langsung pada gawai kalian masing-masing untuk nanti kalian akan mencari unsur-unsur penting dalam teks ini, seperti judulnya apa, subtemanya apa, dan lain sebagainya. Nanti Ibu bakal tanya-tanya ya. Ibu bakal beri waktu sekitar 5 menit. Mungkin dimulai dari sekarang ya, anak-anak. Baik, Ibu. Oke. Apakah kalian sudah mensurvei teks ini, anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu pertanyaan. Nah, setelah kalian mensurvei teks ini, kalian pasti punya beberapa pertanyaan kan? Karena kalian masih belum membaca keseluruhan dari teks tersebut. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan pertanyaannya, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, Ibu bakal minta salah satu di antara kalian secara acak ya untuk menyampaikan apa apa sih yang ingin dia tanyakan dari teks ini. Ibu minta kepada em, Ardia untuk menyampaikan apa apa sih yang ingin ditanyakan pada teks ini. Baik, Ibu. Jadi, apa fungsi dari unsur tari? Iya. Oh, jadi Ardia ini sangat penasaran ya tentang fungsi-fungsi dari unsur tari ini. Nah, karena kalian sudah menyiapkan pertanyaan ini, kalian bakal memasuki langkah selanjutnya yaitu membaca keseluruhan dari teks ini. Nah, Ibu harap dengan membaca keseluruhan dari teks ini, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian tentang teks ini. Mungkin Ibu bakal minta waktu kalian sekitar 5 menit untuk membaca keseluruhan dari teks ini. Nanti Ibu bakal tanya-tanya juga, dan mungkin Ibu bakal meminta kalian untuk menjelaskan kembali eh, apa saja sih bagian-bagian dari teks ini. Oke, anak-anak? Oke, Oke, Bu. Ibu. Oke.
Oke, apakah kalian sudah selesai membaca teksnya? Sudah ya? Oke, jika sudah, Ibu bakal meminta kepada kalian untuk menjelaskan kembali teks ini. Oke, Ibu minta kepada Risti untuk menjelaskan apa itu gerak tari. Baik, Bu. Gerak tari rangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Oke, jadi pada teks ini kita mengetahui bahwa gerak tari itu adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Oke, terima kasih Risti telah menjelaskan kembali. Selanjutnya Ibu bakal minta Ardia. Nah, tolong tolong sebutkan apa saja sih yang harus disesuaikan pada tata busana tari. Hal yang harus disesuaikan pada tata busana tari yaitu konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Oke, terima kasih Ardia. Sama-sama, Nah, Ibu. nah, pada unsur tari ini kita juga harus menyesuaikan tata busana tari. Nah, apa saja? Yaitu adalah konsep, tema, dan karakter dan bentuk tarian itu. Oke, em, Ibu mau tanya Listi lagi nih. Jelaskan apa itu pentas tari. Pentas tari kan terbagi menjadi dua. Nah, jelaskan kedua hal tersebut. Baik, Bu. Pentas tari terbagi menjadi dua, yaitu pentas tari tertutup dan pentas tari terbuka. Pentas tari tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Nah, dan sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalanan, Bu. Oke, terima kasih Risti. Nah, pada teks ini kita mengetahui bahwa em, bahwa pentas tari itu terbagi menjadi dua, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup contohnya itu seperti kelas, gedung, dan aula. Sedangkan pentas terbuka itu seperti halaman rumah, lapangan, atau bahkan jalanan. Nah, karena kalian telah membaca teks ini, nah di bawahnya Ibu telah menyiapkan sebuah kegiatan. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk membuat sebuah karangan minimal satu paragraf berkaitan tentang teks bacaan teks yang ada di atas. Mungkin Ibu bakal membagi kelompok terlebih dahulu. Em, Risti sama Ardia itu kelompok satu, Kartika dan Wulan adalah kelompok dua. Oke, anak-anak? Oke, Ibu. Oke. Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk membuat karangan tersebut. Oke, Ibu bakal minta salah satu di antara kedua kelompok tersebut untuk menampilkan hasil karangannya. Ibu bakal minta kelompok satu. Silahkan di share screen hasil diskusinya bersama anggota kelompok lainnya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke, silahkan dibaca. Baiklah, karangan dari diskusi kelompok 1, Bu. Seni tari adalah salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Seni tari memiliki unsur-unsur yang terdiri dari gerak, busana, tata rias, roti, dan iringan. Unsur tari bertujuan untuk menciptakan kehadisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Saya sangat menyukai seni tari karena dapat mengungkapkan perasaan dan emosi melalui gerakan tubuh yang indah dan bermakna. Saya juga senang menonton pertunjukan tari yang mengandung unsur-unsur tersebut karena dapat membuat saya merasa terhibur dan tersentuh. Oke, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, karena kalian telah menyelesaikan proses pembelajaran 5 pada pertemuan kali ini, Ibu ingin memberikan sebuah tugas kepada kalian. Risti, boleh silakan untuk tidak lagi share screen. Oke. Nah, Ibu akan memberikan sebuah tugas pekerjaan di rumah bagi kalian, di mana kalian juga harus menggunakan metode yang telah Ibu ajarkan tadi, yaitu apa anak-anak? Dan 3R, Bu. Iya, SQ3R. Yang langkah-langkahnya adalah survei, question, um, rate, dan lain sebagainya ya. Nah, tugasnya yang apa? Nanti Ibu bakal eh, share media pembelajaran yang ini. Nah, jadi kalian harus menjawab, bukan menjawab sih, lebih mengerjakan tugas-tugas yang ada pada halaman ketiga berdasarkan metode pembelajaran kita pada hari ini. Paham anak-anak? Paham, Ibu? Paham, Baik, Ibu. baik. Mungkin itu saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat menggunakan metode pembelajaran ini ke depannya untuk lebih memahami teks-teks bacaan dalam proses pembelajaran lainnya. Bisa saja diimplementasikan pada pembelajaran IPA, IPS, dan lain sebagainya ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, sebelum kita menutup eh, proses pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Risti untuk kembali memimpin doa. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua hebat-hebat dalam mengerjakan tugas pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian dapat menggunakan metode pembelajaran yang Ibu ajarkan lebih baik lagi untuk pembelajaran lainnya. Mungkin Ibu tutup, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.